Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta agar anggota Pas Pampres Praka RM yang diduga menganiaya dan membunuh seorang warga dipecat dari TNI dan dihukum mati. Meski sudah menjadi tersangka dan ditahan, hingga kini motif ekonomi dibalik perbuatan Praka RM dan dua anggota TNI lainnya masih misterius. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, psikolog forensik Reza Indragiri, serta pengamat militer dan intelijen sekaligus mantan Kabais Soleman B. Ponto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, pertanyaan pertama kita ke Pak Soleman terlebih dahulu. Pak Soleman, dengan melihat latar belakang dari para pelaku oknum TNI yang salah satunya juga merupakan anggota Pas Pampres, ini akan anggapan di publik. Anggota Pas Pampres adalah orang-orang yang berisikan berkualitas, berintegritas, moralitasnya semua sudah teruji. Tapi kemudian melakukan perbuatan keji seperti ini, penculikan yang berakhir dengan pembunuhan. Ini bagaimana menurut Anda, Pak Soleman? Ya, itu buktinya berarti Pas Pampres pun itu harus pengawasannya lebih ditingkatkan lagi. Harusnya ini memang tidak boleh terjadi di Pas Pampres ya. Tapi kalau ini bisa terjadi artinya pengawasannya agak longgar. Sehingga harus diawasi kembali. Dan tentunya karena ini Pas Pampres yang melakukan, maka hukumannya seperti disampaikan Panglima TNI. Itu sudah pasti harus dihukum mati. Dan kalau Panglima TNI sudah berbicara seperti itu, ankumnya itu yang tertinggi ada Panglima TNI. Jadi itu sudah setengah perintah. Dan ini biarkan harus ada pembelajaran agar supaya ke depan hal seperti ini tidak boleh terulang kembali. Sangat memalukan karena ini adalah Pas Pampres adalah pasukan terbaik yang kita miliki. Gitu. Oke. Mengenai adanya motif ekonomi di balik aksi kejahatan ini, apa tanggapan Anda? Saya kira itu tidak sederhana ekonomi itu. Karena mereka di Pas Pampres saya kira loh untuk ekonomi itu tercukupi. Mereka itu adalah pasukan elit yang lebih segalanya daripada yang lain. Sehingga kalau hanya ekonomi saya kira tidak hanya itu. Dia punya hal yang lain yang lebih dari ekonomi itu. Oke. Menurut Anda apa hal yang lain itu, Pak Soleman? Nah, ini banyak yang lain ya. Kenapa dia seperti itu? Tidak sekadar hanya sekitar 50 juta yang dia minta. Pasti ada yang lain yang cuma saya belum tahu latar belakangnya yang korban ini seperti apa. Kalau saya tahu latar belakang korban, nah kita bisa detail melihat lagi. Mengapa sampai dia dibunuh? Mengapa urusan apa dengan si anggota Pas Pampres ini? Kita belum sempat lihat apa seberapa dekat mereka sebelumnya mereka bikin apa? Apakah mereka ada hubungan dagang atau enggak di situ? Nah, ini yang belum tahu itu. Gitu. Mas Reza, ya oke, kita ke Mas Reza. Mas Reza tadi dikatakan oleh Pak Soleman motif ekonomi tidak sesederhana itu. Menurut Anda seperti apa, Mas Reza? Kalau kita bicara tentang aksi kejahatan termasuk pembunuhan, motif sebetulnya hanya dua, yaitu motif instrumental dan motif emosional. Tetapi yang mengundang rasa penasaran saya bukan pada aspek motif, melainkan ada serangkaian tindak tanduk para tersangka, sebutlah demikian, yang menurut saya di luar kelaziman. Kalau kita paham tentang misi kedua kejahatan adalah bagaimana pelaku kejahatan berusaha untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Itu artinya pelaku harus menghilangkan barang bukti, menghilangkan jejak, merusak CCTV, membangun alibi, mempengaruhi saksi, dan seterusnya. Tetapi entah kenapa, sebagaimana pada tayangan yang disebar oleh Bang Sahroni, bisa kita saksikan bahwa para tersangka pelaku ini justru merekam perbuatan jahat mereka, lalu mengirimkannya sedemikian rupa sehingga barang bukti justru bisa diperoleh dengan mudahnya. Ketidaklaziman ini yang mengundang pertanyaan. Muncul spekulasi, apakah ada kemungkinan bahwa para tersangka ini berada di bawah pengaruh narkoba atau miras atau sejenisnya yang membuat mereka kehilangan kendali perilaku? Atau yang kedua, adakah kemungkinan bahwa mereka adalah sebatas seorang eksekutor yang sedemikian beraninya melakukan perbuatan dan melawan misi kedua kejahatan karena mereka seolah mendapatkan jaminan dari pihak tertentu bahwa mereka akan terlindungi dari pertanggungjawaban pidana? Spekulasi semacam ini tentu saja harus diinvestigasi secara komprehensif.
Oke. Bang Sahroni, tanggapannya mengenai kasus ini? Yang pertama sangat menyedihkan ya melihat apa yang dilakukan oleh oknum dari grup Pas Pampres. Yang kedua, benar yang tadi Pak Reza sampaikan bahwa ada apa tentang terkait dengan mereka menghabisi nyawa seseorang, pasti ada indikasi apakah ia itu jual beli atau dagang atau memang ada paksaan setoran yang sifatnya ada komitmen yang dilakukan oleh mereka berdua. Akhirnya dia menuntut permintaan uang dengan sedemikian rupa 2 kali. Yang pertama 13 juta rupiah, yang kedua permintaan 2 minggu setelahnya 50 juta. Nah, ini kita mesti sikapi bahwa yang tadi mentor saya menyampaikan Pak Sulaiman Beponto, bahwasannya kelonggaran di Pas Pampres dalam hal ini adalah ini pengawasannya akhirnya memiliki celah bahwa ada anggotanya yang memang di luar kontrol daripada pemimpinnya. Tapi tidak luput dari itu, kita tidak bisa membawa institusi Pas Pampresnya. Pas Pampresnya berdiri begitu baik, tapi oknum di dalamnya yang perlu pengawasan lebih detail, lebih kuat dari pimpinannya. Mungkin begitu. Oke, kembali ke Pak Soleman. Tapi kan setiap kali tindakan kejahatan yang dilakukan terutama oleh personel bersenjata itu akan berdampak kepada institusi yang mewadahinya. Termasuk kasus ini yang kemudian tentu mencoreng citra TNI, citra Pas Pampres sendiri, Pak Soleman. Iya, betul. Memang mau tidak mau organisasi TNI ini tercoreng dengan adanya kasus ini. Itu otomatis. Itulah sebabnya saya bilang tadi memang dengan adanya ini kita mau tidak mau tidak bisa kita membela atau tidak bisa kita bilang mereka, ya harus kita bilang bahwa apapun ini akibat dari pengawasan yang agak longgar mengakibatkan mereka bisa keluar seperti itu. Mau tidak mau harus kita seperti itu, harus diakui begitu. Oke, tapi kita lihat juga bagaimana kemudian kasus ini memang viral dan kemudian mendapat sorotan dari publik. Apakah kemudian langkah dari TNI karena menunggu kemudian ataupun karena ini dampak dari viral sehingga kemudian cepat adanya tindakan tegas atau seperti apa sebetulnya? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Semoga yang pelaku ditindak lebih tegas dan lebih adil. Sama TNI, pemerintah ditegaskan. Pokok yang penting seadil-adilnya dan setimpal dengan apa yang diperbuat kepada keluarga kami. Itu permohonan keluarga kami. Bu Fauziah, kasus ini mendapatkan perhatian dari Panglima TNI yang akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat, maksimal dikatakan hukuman mati dan minimal penjara seumur hidup. Kalau dari pihak keluarga, hukuman apa yang diharapkan dan dapat mewakili rasa keadilan tadi Bu atas tewasnya almarhum Imam? Hukuman mati dari pihak keluarga. Kami mohon proses-proses hukuman sidang persidangan di lapangan lepas, tempat terbuka, jangan tempat tertutup, biar kami bisa menyaksikan keadilan. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Tadi adalah permintaan dari keluarga agar kemudian pelaku pembunuhan dapat dihukum seberat-beratnya seperti itu. Tapi kemudian juga menurut pengakuan keluarga, korban ini kan pernah menjadi korban penculikan sebelum kasus yang sekarang, Mas Reza. Penculikan pertama ini terjadi ketika korban baru bekerja di ibu kota dan kemudian keluarga mengatakan ada kemiripan dalam insiden penculikan. Kedua peristiwa penculikan ini sama-sama menyasar penjualan kosmetik atau obat-obatan dan meminta tebusan jika memang ada indikasi kemiripan. Apa analisa Anda, Mas Reza? Saya tidak tahu ya, apakah kata penculikan itu bisa kita sikapi sebagai tanda petik persoalan pidana biasa, ataukah harus kita pandang sebagai sebuah kejahatan, sebagai bentuk pelanggaran hukum yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena terus terang, ketika ada kasus dengan kosakata penculikan, lalu pelakunya adalah oknum militer,
serta-merta saya terkenang deklarasi tahun 92 yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi khusus tentang perlindungan warga negara dari penghilangan secara paksa. Apakah kemudian peristiwa ini juga bisa kita bingkai sebagai penghilangan secara paksa? Seperti yang apa boleh buat terekam dalam ingatan kolektif kita pernah juga terjadi pada waktu lalu? Ataukah ini sekali lagi tetap bisa kita pandang sebagai persoalan penculikan konvensional? Mari kita investigasi dan kita tunggu hasilnya. Oke, tapi Mas Reza tadi sempat mengatakan apakah para pelaku ini sebatas eksekutor, ada jaminan dari pihak tertentu? Seperti apa penjelasan dari Anda, Mas Reza? Lazimnya ketika seorang pelaku kejahatan melancarkan aksi, ada dua misi yang harus mereka jalankan. Kita kesampingkan misi pertama, kita diskusi lain waktu. Tetapi terkait dengan misi kedua, bahwa setelah melancarkan aksinya, si pelaku ini semestinya berpikir bagaimana agar dia lolos dari jerat hukum. Sementara pada video yang tersebar di masyarakat, saya justru menangkap kejanggalan di situ. Bagaimana mungkin seorang pelaku kejahatan nekat-nekatnya untuk merekam perbuatannya, lalu kemudian berbuat ceroboh atau mungkin sengaja menyebarkan yang sedemikian rupa, sehingga terhidang barang bukti yang gampang untuk didapat oleh otoritas penegakan hukum. Kejanggalan perilaku itu yang memunculkan dugaan, apakah para pelaku ini kehilangan kendali kah, sehingga mereka berbuat sedemikian nekat. Kalau kita duga mereka bodoh, tidak mungkin, karena itu disebut sebagai anggota Pas Pampres. Nah, kemungkinan adakah kemungkinan di bawah pengaruh narkoba atau miras atau sejenisnya, atau memang merupakan bagian dari sebuah kejahatan yang terorganisasi? Ada eksekutor, ada mastermind, ada pihak yang memfasilitasi untuk melarikan diri, melakukan obstruction of justice, dan seterusnya. Oke, baik. Bang Saroni, tanggapannya terhadap analisa dari Mas Reza tadi? Sangat sepakat, karena apa yang menjadi narasi dia, si pelaku melakukan penyiksaan begitu sadisnya, berarti kan ada indikasi apakah itu terkait dengan setor menyetor atau jual beli, atau ada hal perjanjian apa yang tidak ditepati oleh si korban. Tapi yang saya sayangkan adalah apakah dalam konteks ini dilakukan secara sadar atau tidak. Pasti ada penopangnya. Tapi penopangnya itu kan kita belum tahu. Apakah dalam penyelidikan dari Puspom TNI ini dilakukan nanti secara transparan dan terbuka agar publik mengetahui apa yang dilakukan oleh si pelaku ini terhadap korban begitu kejinya. Mari kita tunggu investigasi berjalannya saat ini di Puspom TNI. Oke, baik Bang Saroni, terkait transparansi, Anda menilai bagaimana transparansi yang dilakukan oleh pihak militer sendiri ketika kemudian mengusut kasus ini? Apakah kemudian sudah on the track, sudah cepat, atau cepat karena memang sudah terlanjur menjadi konsumsi ataupun mendapatkan sorotan dari publik? Sangat cepat karena udah ketangkep, tinggal 2 yang masih dalam pencarian. Tapi kita berharap dalam kasus perkara besar ini Puspom TNI bisa memberikan ruang keterbukaan kepada publik agar semua masyarakat melihat apa yang dilakukan oleh Puspom TNI, yaitu atas perintah Panglima TNI untuk memecat dan menghukum mati yang bersangkutan, agar benar-benar kelihatan motif apa sih sebenarnya yang dilakukan. Kalau hanya ekonomi biasa yang mentor saya tadi sampaikan Pak Sulaiman, tidak mungkin, tidak sesederhana itu ekonomi menjadi penopang untuk melakukan kesadisan itu kepada si korban. Pasti ada sesuatu yang lain, dan kita menunggu dalam rangkaian apa yang terjadi pada proses investigasi yang dilakukan oleh Puspom TNI. Oke, kembali ke Pak Soleman, motif ekonomi kemudian tidak kuat untuk menjadi penopang. Ada kemudian hal-hal lainnya kalau menurut Bang Saroni, ini seperti apa sebetulnya dari pengalaman Anda sebagai seorang mantan Kabais di TNI, ini seperti apa Pak Soleman? Itu saya sama dengan Pak Reza tadi, yang kedua dari Pak Reza itu. Kan ini anak Aceh ya. Dari anak Aceh itu biasanya, ya dari sana itu kan biasa ganja yang dapat. Nah, apakah itu ada hubungan di sana? Kalau lihat nekatnya sepertinya. Dan kalau sudah begitu bisa saja dia, apa yang katakan Pak Reza tadi, ada keterpengaruhan, akibatnya dia berbuat hal-hal yang tidak biasa dibuat oleh seorang pembunuh. Nah itu.
Nah ini saya kira saya sependapat dengan Pak Reza. Ada hubungannya ke sana dan ini yang perlu digali. Karena kalau ini ada benarnya, waduh betapa bahaya itu sudah masuk ke dalam pas pampres. Itu sangat berbahaya. Sehingga Kenapa bisa motif sampai ini ada harus celah dicari seperti betul. itu masuk ke wilayah TNI, apalagi ini pas pampres dikatakan Pak Soleman? Kalau bisa masuk wilayah TNI sekarang bagaimana tidak bisa masuk? Pasti bisa masuk. Itu kebebasan ya. Dan mungkin kita lihat, saya belum tahu latar belakang si pembunuh ini. Apakah dia dulu pernah ditugaskan di Aceh atau belum? Kalau dia pernah ditugaskan di Aceh, nah ini tambah lagi. Tambah dugaan itu tambah menjadi besar probabilitasnya. Cuma kita belum tahu apakah setelah lahir dia masuk pas pampres ataukah setelah dia lulus dia masih ikut pasukan dulu ada penugasan di Aceh sehingga dia bertemu dengan beberapa kawan-kawan di sana dan salah satu yang ini yang akhirnya menjadi sasarannya atau kawan-kawannya. Oke. Nah, karena untuk Aceh yang paling memungkinkan itu yang disampaikan Pak Reza yang kedua tadi itu sangat mungkin kalau Aceh itu. Oke, baik. Ya terkait kasus ini Panglima TNI sudah mengatakan ataupun meminta agar pelaku dipecat dari TNI, akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati dan minimal penjara seumur hidup. Bagaimana kemudian pentingnya keterbukaan dalam proses hukum dari kasus ini, kita akan membahasnya usai jeda. Tersangka itu yang angkat. Kok ibu sayang anak, cepat-cepat kirim duit 50 juta. Saya bilang jangan pukul lagi anak saya usahakan kirim duit malam ini, tapi saya nggak ada duit. Saya cari dulu duit, sebab kami orang miskin. Jangankan 50 juta, 1000 pun nggak ada duit. Kok ibu sayang anak, cepat-cepat kirim. Kalau nggak anak ibu saya bunuh, saya buang sungai, dia bilang kayak itu. Ini manusia yang kita harapkan memiliki integritas yang lebih baik. Itu sebabnya tidak hanya masalah disiplin yang mesti ditingkatkan, tetapi juga kepatuhan terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sehingga kita bisa bersama-sama menegakkan sebuah narasi bahwa tidak ada satupun yang kebal di depan hukum. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bang Sahroni, ini ada desakan agar TNI melakukan proses hukum secara terbuka bagi para pelaku. Tanggapan dari parlemen seperti apa? Sangat baik kalau memang itu bisa dilakukan oleh Puspom TNI. Tapi kan selama ini hukum militer di TNI itu kan sifatnya tertutup. Tapi mudah-mudahan Panglima TNI memberikan ruang tentang perkara yang sedang ramai di Republik ini dan memberanikan diri untuk membuka ruang pengadilan secara terbuka, transparan agar publik melihat secara langsung. Oke, Pak Soleman, seperti apa kemungkinannya bahwa ini dilakukan secara terbuka? Karena keterbukaan proses hukum ini kan salah satunya adalah untuk menciptakan rasa keadilan bagi para korban, bagi keluarga korban terutama. Oh, sangat bisa, dan saya kira sekarang beberapa kasus dalam pidana militer itu terbuka. Dalam kasus korupsi yang dihukum seumur hidup itu terbuka. Itu beberapa. Jadi sekarang pengadilan militer sudah tidak seperti dulu lagi. Apalagi ini berhubungan dengan orang sipil, saya yakin itu terbuka. Terbuka untuk umum. Itu sudah bukan hal yang luar biasa sekarang. Kalau terbuka untuk umum itu. Dan hukumannya itu, ingat kasus yang nabrak si kolonel yang nabrak anak naik sepeda motor. Itu kan seumur hidup. Itu nabrak saja dia. Nabrak lalu dibuang ke kali. Lah kalau ini dengan sengaja membunuh, saya kira akan di atas dari seumur hidup itu. Sudah bisa diperkirakan. Apalagi Panglima sudah bersabda. Kalau Panglima bersabda, kalau di pengadilan militer, Panglima itu termasuk ankum dari hakim. Itu, jadi saya kira sudah tidak akan lepas dari itu. Dan terbuka itu bisa sangat besar kemungkinan terbuka. Karena dalam beberapa pelaksanaan pengadilan akhir-akhir ini, semua terbuka dalam kasus korupsi itu, terbuka untuk umum. Oke. Itu bisa Artinya terbuka untuk umum.
Oke, artinya dengan kalimat Panglima TNI yang akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati dan minimal penjara seumur hidup ini sudah merupakan komitmen penegakan hukum yang kemudian bisa dipegang seperti itu, Pak Soleman. Oh ya, betul, itu bisa dipegang. Karena ini adalah pasukan elit. Harus tegas dan jelas untuk mendapatkan penjeraan. Harus jerah. Kalau tidak, bisa akan terulang. Dan saya yakin akan seperti perintah Panglima itu. Apa yang kalau di tentara itu sangat jelas. Kalau Panglima sudah bunyi itu sabda. Sabda Pandita Ratu yang harus diikuti oleh hakim. Itu sudah pasti itu. Oke. Gitu. Baik. Mas Reza, ada catatan mengenai keterbukaan proses hukum dari kasus ini? Di banyak negara ketika ada personil polisi dalam kurung oknum melakukan penyimpangan ataupun pidana, ternyata sanksi juga dikenakan kepada institusi. Sehingga keluar istilah police misconduct compensation, kompensasi yang harus digelontorkan oleh institusi kepolisian atas penyimpangan atau pidana yang dilakukan oleh oknum anggotanya. Nah, saya bertanya-tanya, apakah hal yang sama, praktek kebaikan serupa juga akan dilakukan oleh Korps TNI dalam kasus ini? Dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa TNI hadir dengan penuh kerendahan hatian ke keluarga korban, sekaligus berupaya maksimal mungkin membangun kepercayaan publik agar tetap terpelihara maksimal kepada institusi TNI. Oke, jika kemudian memang tujuannya selain memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, Mas Reza, seperti apa? Betapapun kita menyebut para pelaku ini sebagai oknum, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat pasti akan mengasosiasikannya dengan institusi tempat mereka bekerja. Konsekuensinya adalah institusi TNI sama sekali tidak bisa berlepas tangan, tidak semerta-merta bisa melimpahkan pertanggungjawaban sepenuhnya kepada personil per personil saja, tapi TNI sebagai institusi atau lembaga sepatutnya juga menunjukkan rasa penyesalan dan pertanggungjawabannya. Bagaimana memunculkan pertanggungjawaban itu secara konkret? Menurut saya keberadaan kompensasi bagi keluarga korban adalah hal yang patut dipertimbangkan. Oke, baik. Pak Soleman, tanggapannya? Ya, saya kira tidak salah itu sependapat dengan Pak Reza. Tapi saya bisa jamin TNI sekarang sudah melaksanakan apa yang diharapkan masyarakat. Kita lihat kasus-kasus korupsi terutama, itu hukuman seumur hidup dan terbuka untuk umum, tidak lagi ditutup-tutupin seperti dulu. Itu sudah banyak berubah. Jadi pengadilannya betul-betul ada asas kemanfaatan untuk masyarakat itu betul-betul diperhatikan. Sehingga tidak akan ditutup seperti itu. Dan yang kedua, atasannya dari yang itu pasti juga akan mendapatkan ganjaran juga. Kenapa kok bisa lepas? Kenapa kok bisa terjadi? Jadi paling tidak satu atau dua atasannya pasti akan diperiksa juga, ditanya. Seperti apa? Itu saya kira, karena dulu tuh pekerjaan saya akan memeriksa hal-hal begini. Dan saya sangat yakin pertanggungjawaban itu harapan dari masyarakat bahwa TNI harus lebih keras, saya kira akan keras. Itu tidak mungkin dia ditutup. Dan sudah ada contoh, itu kolonel kan kasus kolonel yang nabrak orang itu, yang mayatnya dibuang di Kali Serayu itu kan juga dihukum seumur hidup itu tertabrak, apalagi merencanakan. Dan saya sangat yakin itu. Oke, baik, Bang Sahroni, bagaimana kemudian DPR mengawal agar ada jaminan atau mengawal keterbukaan proses hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam kasus ini dan juga tadi kompensasi bagi keluarga korban? Nah, itu terkait dengan keterbukaan publik yang harus dilakukan oleh Panglima TNI dan jajaran terutama untuk menyidangkan secara terbuka yang disampaikan oleh Pak Sulaiman B. Ponto tadi. Nah, harapan masyarakat adalah keterbukaan ini bisa disaksikan oleh khalayak banyak orang. Bagaimana keterbukaan tentang TNI yang dilakukan oleh anggota TNI yang pada elit khusus ini sangat benar memberikan satu ruang agar publik melihat kebenaran apa yang terjadi atas korban yang atas begitu kejinya terhadap korban. Tapi terkait kami di DPR tetap melakukan untuk mengingatkan Puspom TNI dalam hal ini untuk memberikan secepatnya ketegasan apa yang telah dilakukan, terutama yang 2 dari 5 orang itu yang belum tertangkap.
maka 2 orang itu segera ditangkap dan disajikan kepada publik untuk keterbukaan informasi tentang pengadilan yang berlangsung nanti. Oke, selain tadi mengenai transparansi ataupun keterbukaan dalam proses hukum, tapi ada juga kemudian yang menilai agar para pelaku ataupun oknum TNI ini bisa diadili melalui yurisdiksi peradilan umum, Bang Sahroni. Tanggapannya seperti apa? Ya, karena ini dia masih anggota TNI, kita berharap juga masuk ke pengadilan umum. Tapi hukum militer di TNI itu sudah final, akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita percayakan kepada TNI, terutama Panglima TNI sudah bersabda. Mentor saya tadi udah bilang, kalau Panglima TNI udah bersabda, maka setengahnya adalah bagian dari perintah yang mesti dilaksanakan pada akhir putusan sebelum proses pengadilan itu diketok palu. Oke, baik. Mas Reza sendiri bagaimana ataupun mungkin harapannya mengenai pengusutan ataupun penegakan dan juga proses hukum dari kasus ini? Ingat saya dalam kasus Verdi Sambo, Metro TV menyiarkan secara langsung terus-menerus bagaimana proses penegakan hukum berlangsung terutama sekali di ruang sidang. Alangkah eloknya seandainya kasus ini menjadi pioneer dalam pengertian bagaimana Metro TV juga menyiarkan secara langsung dan berkesinambungan proses persidangan terhadap para pelaku ini. Sehingga tidak hanya produk akhir dari persidangan itu yang akan disimak atau ditangkap oleh publik, apakah hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hal lainnya, tapi proses persidangannya itu pun akan bisa meyakinkan masyarakat luas bahwa peradilan militer sungguh-sungguh berjalan, berproses bagaimana yang kita harapkan, seperti yang juga berlangsung di peradilan umum. Oke, baik. Pak Soleman. Ya, kalau itu tadi nanti ke peradilan militer, nanti seperti Sambo jadinya, 20 tahun hanya nanti. Tidak akan bisa mati. Dari mati nanti turun seumur hidup. Seumur hidup dia bisa mengajukan sampai 20 tahun. Itu 20 tahun kalau Sambo. Tapi kalau di militer, nggak mungkin itu terjadi. Itu pasti dieksekusi seperti itu. Tapi saran tadi itu juga bagus. Supaya keterbukaan di dalam persidangan, itu bisa saja Metro TV ajukan ke Panglima. Supaya ada orang bisa melihat bagaimana proses persidangan di dalam pengadilan militer, ya bisa diusulkan ke sana supaya masyarakat bisa melihat bagaimana proses peradilan itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik, kita tunggu transparansi perkembangan pengusutan dari kasus ini. Apakah kemudian sebatas hanya motif ekonomi atau kemudian ada hal-hal lainnya yang menjadi penopang aksi kejahatan ini, dan kita harapkan adanya transparansi ataupun keterbukaan dalam proses hukum nantinya demi memenuhi rasa keadilan terutama bagi bagi keluarga korban. Terima kasih Pak Soleman, Mas Reza dan juga Bang Sahroni telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih.